Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk tetap beribadah, untuk tetap melayani, berbakti kepada Tuhan. Pagi hari ini yang online maupun yang onsite, kita mau bersama-sama bersyukur, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau tinggikan agungkan Dia. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat engkau pagi hari ini. Nikmati kebaikan Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkaryalah buat setiap pribadi yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun yang online Bapak, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan nyata atas setiap umat-umatmu, setiap anak-anakmu Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu boleh menikmati Engkau Tuhan. Di saat mereka lagi tidur, di saat mereka lagi duduk, di saat mereka lagi berjalan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati kebaikan-Mu, lepas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, sucikan kuduskan kami, layakkan kami untuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Praise you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Mari nikmati kebaikan Tuhan lebih lagi. Mari nikmati kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup. Mari buka hatimu lebih lagi. Biar Tuhan lebih lagi bertahta dalam setiap kehidupan. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama denganmu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Abba Bapa. Oh. Abba Bapa. Oh. Bagiku
Setiap kali kami berjumpa dengan Engkau, kami tersanjung, kami terhormat, kami menikmati Engkau yang bermurah hati kepada kami. Oh Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan. Terima kasih Tuhan, karena Kau hadir dan Kau menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Kami miskin di hadapan-Mu. Kami orang-orang kecil. Tuhan Yesus, Kau berkata, semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau bukakan, Engkau wahyukan bagi orang kecil, bagi orang sederhana. Tuhan, berfirman-Lah, buat kami menangkap maksud-Mu, dan buat kami berani melakukannya. Karena kami minta dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yuk, saudara, hari-hari ini tidak ada pilihan bagi gereja Tuhan kecuali gereja Tuhan. Saudara ingat kalau saya bilang gereja Tuhan bukan merek, tetapi kumpulan orang percaya. Tidak ada pilihan bagi orang percaya selain hidup bersama-sama untuk menjadi gereja yang sesungguhnya, menjadi gereja yang betul-betul gereja. Kita melihat situasi hari-hari ini, saudara, ada terlalu banyak situasi komunitas, organisasi apapun di luar sana yang berkata kalau kamu berprestasi, kalau kamu memberikan sumbangsi, kalau kamu menjadi berkat, kami welcome dengan kamu. Tetapi saudara, hari ini yang dibutuhkan orang-orang percaya adalah bagaimana bukan saya mau bergabung supaya orang lain memberkati, tetapi bagaimana kita memberkati orang. Dan salah satu, bukan satu-satunya cara yang paling efektif adalah kita saling mengasihi. Saudara ingat dalam Yohanes 13:31, ini ayat yang paling gampang diingat. Yohanes 13, 1:31. Alkitab berkata, ketika Yudas pergi, sesudah Yudas pergi, kalau lihat ayat di bawahnya, Yohanes 13 ayat 34, 35, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian dunia tahu kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Soalnya ini menarik sekali. Itu sebab di dalam gereja Tuhan tidak boleh ada Yudas Iskariot. Di dalam gereja Tuhan tidak boleh ada pengkhianat. Saya bukan berkata pengkhianat orang yang tidak cocok dengan kita, bukan. Tetapi orang yang keluar dari rencana Tuhan. Gereja Tuhan harus diisi dengan orang-orang yang punya rencana Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan dan mau hidup dalam panggilan. Itu sebab hari-hari ini saya akan mengajak kita merenungkan terus-menerus tentang gereja mula-mula. Nah, hari-hari coba mari kita lihat sebelum kita membaca lebih jauh tentang gereja mula-mula. Kita melihat Efesus 5:15-17. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 15-17. Surat Efesus adalah renungan kita setiap hari dari pasal 1 hari ini sampai pasal 2, dan sengaja pasal 2 saya ulangi ayat yang sama supaya kita menyadari berada di dalam Kristus itu seperti apa. Dan ujungnya adalah dikatakan kita dibangun dalam pasal 2 tadi pagi kita renungan supaya kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, Efesus 5:15-17 hari ini ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal atau orang tidak berakal, tetapi seperti orang arif, orang berakal atau orang bijak. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu, kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu jangan kamu bodoh,
tetapi usahakan supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Ada beberapa ayat, beberapa bagian penting dari Efesus 5, 15-17. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai komunitas orang percaya, saudara, Paulus berkata, perhatikan dengan seksama. Di dalam terjemahan dibilang, bagaimana kamu sungguh-sungguh memperhatikan dirimu sendiri. Bagaimana kamu hidup? Saudara, mari berhenti sebentar sebelum kita lanjut. Bagaimana kita hidup? Orang berkata, saya bangun tidur, langsung banyak urusan, bekerja, mendapat untung segala macam. Sampai malam, untungnya berhari ini berapa? Bulan ini berapa? Pendapatannya berapa? Maka mereka berkata, inilah yang paling penting dalam hidup. Time is money. Kemarin saya mengambil dari, bukan kemarin, seminggu lalu mungkin, sekitar seminggu 10 hari lalu, saya mengambil DP dari seorang ibu. Ibu ini adalah pemilik rumah di mana saya kontrak di bulan sampai kemarin dikembalikan. Saya ambil DP-nya dan saya bagi ke beberapa orang, termasuk kepada grup komunitas murid di NTC. DP-nya bilang begini dalam bahasa Inggris. Arti dalam bahasa Indonesia adalah, kita membeli sesuatu bukan dengan uang. Kita membeli sesuatu dengan hidup kita. Wow, saya langsung ambil quotes ini, kalimat bagus ini, dan saya bagi. Mengapa? Sudah terlalu banyak orang berkata, time is money. No, time is not money. Time is your life. Waktu itu hidup kita, saudara. Uang bukan urusan. Uang diperlukan untuk hidup kita, betul. Tetapi hidup kita bukan uang. Hidup kita adalah waktu. Tadi jam 10. Sekarang jam 10.42. Kita sudah menghabiskan hidup kita 42 menit. Sejak jam 10 tadi. Kalau saja kita hidup sampai jam 10.50, artinya tinggal 8 menit lagi kita hidup. Waktu itu hidup, saudara. Lihat kiri kanan. Masih punya waktu? Hadi dan Ella yang baru menikah. Lihat. Masih muda nih kita nih. Masih punya waktu banyak. Tunggu dulu. Siapa bilang? Yang tuaan gak duluan. Yang sakit gak duluan. Betul, saudara? Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, om kita, tante kita, orang tua kita, papa, mama, kakek, nenek, yang sakit-sakit yang mana? Yang meninggal yang mana? Iya kan? Itu gambaran, nggak tentu yang sakit, nggak tentu yang tua, nggak tentu yang kena Omikron duluan. Amin. Maka selama ada kesempatan, ini baik-baik. Saya kan ingat cerita, satu kali ada satu bapak yang sangat sibuk dalam pekerjaannya. Kemudian akhirnya bisa ambil waktu cuti 1 hari, pergi mancing dengan anaknya. Anaknya laki-laki mungkin umur 6-7 tahun. Pergi mancing berdua. Sudah ketika pergi mancing, sampai setengah hari, sampai mungkin nggak tahu jam berapa, sampai sore katakan, tidak dapat seekor ikan pun. Lalu mereka pulang. Waktu pulang, bapak tulis di jurnalnya, hari ini adalah hari yang paling sia-sia. Bersama anak cuma duduk-duduk doang, pulang-pulang gak bawa ikan mancing. Anak kecil juga tulis di jurnalnya. Dia menulis begini, hari ini hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Sulit bedanya. Kita orang dewasa sering berpikir, kalau nggak ada hasil, dalam arti hasil rupiah, hasil barang, hasil sesuatu, sia-sia. Itu saudara. Berapa banyak dari kita hidup dari Senin sampai Sabtu atau Senin ke Senin lagi, ketika berkata, puji Tuhan, hari ini masuk ke rekening banyak. Berapa banyak bilang, puji Tuhan, hari ini nggak masuk apa-apa. Tapi saya berbuat sesuatu indah bersama pasangan saya, bersama anak saya, bersama orang tua saya.
bersama orang yang butuh dilayani. Pergunakan dengan seksama, perhatikan dengan seksama. How your life. Dia bilang begini, saudara. Bagaimana kamu hidup? Ada perbedaan antara orang bebal dan orang bijak. Antara orang bodoh dan orang pintar. Orang bebal, orang tidak berakal ini berkata, waktunya digunakan dengan semaunya. Saya kemarin kemana ya? Oh ya, makan bakmi di Sunter. Mau makan bakmi makan besar, nggak keburu Pak, siangan. Di Sunter aja. Lalu saya ke toilet, selesai makan. Waktu balik dari toilet, di pojok sana ada satu keluarga. Bapak, mama, 2 anak. Anaknya masih kecil, mungkin umur 6, 7, dan satu umur 4, umur 5. Papa sudah makan duluan. Saya lihat Papa sedang pegang handphone dalam bentuk begini, bukan begini, apa namanya? Apalah, potret, apalah. Landscape. Nah begini, dia gini. Saya sebenarnya dari dosen tanya, ngapain sih Bapak ini? Lagi makan sama anak-anak, dia udah keluar duluan, cepet. Pria makan kadang-kadang cepet, nggak pakai mikir, atau udah masuk. Lagi main game. Istrinya, anaknya masih pada makan, dia main game duluan kelar soalnya. Saya nggak bilang main game nggak boleh, saya juga suka main, cuma walaupun saya nggak main game online. Game yang nggak online juga nggak bisa, bahaya, apalagi main volley. Saya mau bilang begini saudara, betapa sia-sia hidup, sementara bersama-sama kita membuang waktu dengan yang lain. Saya sering bilang, kalau lagi naik mobil, lagi jalan, lihat jalanan, betul? Jangan lihat handphone. Ngapain lihat handphone? Di rumah lihat handphone, di toilet lihat handphone, di restoran lihat handphone, kecemplung lihat handphone. Di jalan lihat jalan dong, nikmatin dong. Ya, jangan bilang, ada kecelakaan baru lihat. Ya ada pohon rubuh baru lihat. Kecelakaan pohon rubuh nggak perlu lihat. Itu merusak kita punya hati. Dia yang bagus-bagus dong, ya kan? Lihat bagaimana satu motor ada 7 orang, ih keren banget kan? Itu bagus, berarti dia benar-benar luar biasa kan? Walaupun bahaya. Saya mau bilang, saudara, gimana kita gunakan waktu hari ini? Tadi orang tua itu dan anak muda, anak kecil itu punya pandangan beda tentang waktu. Orang dewasa cenderung berkata harus ada hasil, harus ada income masuk ke dalam kita. Anak kecil bilang nggak penting. Yang penting saya bisa bersama papa, bisa bersama dengan ayah. Saudara, maka Paulus berkata, gunakan waktu kesempatan yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Hari ini betul kita tahu jahat. Kenapa? Kita lihat Ukraina dibom tanpa perlawanan hampir-hampir oleh Rusia. Betul. Tadi pagi saya dapat video karena di grup di tempat saya bergabung ada grup macam-macam. Salah satu grup ada orang yang tinggal di Amerika, dia tersinggung. Dia berkata, jangan jelekin Amerika dong, belain Rusia. Dia bilang begini negara bareng. Oke, tadi pagi ada yang kirim lagi di grup, ini grup alumni hamba Tuhan STT. Kirim lagi ngapain? Videonya mengerikan. Hari ini semua orang berkata Ukraina sedang dibantai oleh Rusia. Tetapi tidak satu orang beritahu Afghanistan, Libya, Syria, dan banyak negara-negara di Timur Tengah dibombardir oleh Amerika Serikat. Mati jutaan orang. 40.000 orang mati sekaligus, tidak pernah ada berita. Wah, saudara. Di negara barat yang berkata sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan mudah dia bom semua itu. Kita tidak punya urusan dengan itu. Yang kita punya urusan adalah Tuhan, Engkau tahu kejadian di bumi ini. Engkau tahu betapa manusia memandang sesamanya seperti tidak ada arti, gampang saja dibunuh. Bukan cuma soal Putin, tapi soal orang-orang bisnis, bahkan di gereja Tuhan. Tetapi hari ini kita menyadari kita perlu gunakan kesempatan untuk apa? Karena hari ini jahat.
Maka dia berkata, Paulus berkata, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow. Siapapun kita, orang berusia 50, 60, 40, 30, baru menikah, belum menikah, sudah lama menikah, siapapun kita, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kita hanya mengerti kehendak Tuhan paling mudah dari kitab suci, dari Alkitab, bukan dari yang lain. Itu sebab saya ingin hari-hari ini kita mengerti bahwa gereja Tuhan kita perlu mengerti bagaimana kita menjadi gereja mula-mula. Saya tidak mau tahu urusan begitu rumit gereja hari ini, begitu tidak Alkitabiah, begitu tidak punya dasar Alkitab. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya mau tahu adalah bagaimana kita, saya dan saudara menghidupi apa yang Tuhan tulis tentang gerejanya, tentang kita, tentang komunitas kita. Tidak lain. Mengapa? Karena hari-hari ini jahat, tidak ada pilihan kecuali komunitas orang percaya, kecuali murid-muridnya Tuhan Yesus, kecuali orang Kristen bersama-sama hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kemarin ada orang menulis ternyata dari mungkin lebih 10 grup yang saya punya di WA, minimum ada 3 atau 4 grup yang berkata ini penting untuk dibaca. Wah, kalau penting kita baca dong. Walaupun kadang-kadang sih bercanda di ujung, kesel banget. Tapi ini beneran rupanya. Dia berkata, saya si Anu berusia 37 tahun. Kemarin dari Purimol, kami pulang ke arah Cengkareng. Di perapatan Cengkareng, saya tahu lokasi itu karena kita sering bolak-balik ke tempat adik di sana. Ada pengemis tiba-tiba menabrakkan diri ke mobil kami dan belaga-belaga. Suami saya tahu itu belaga, ditinggalin aja. Ada kira-kira 10 motor ikutin dari belakang, teriak-teriak. Lalu singkat cerita dia masuk ke pom bensin, sampai di pom bensin minta tolong, tidak ada orang berani tolong. Saudara bayangkan 10 motor mau ngamuk, siapa berani tolong? Polisi pun biasa kalau kita lihat cuma, jangan. Kadang-kadang polisi gebuk juga. Selesai cerita dijarah, digebukin, dimasukin mobil lagi, digebukin di mobil, istrinya dipegang-pegang, kurang ajar itu. Kemudian sampai ke ATM, dikuras habis, baru diturunkan pulang. Bisa ditolong tukang parkir. Tukang parkir yang kamu kasih uang 3.000 karena berantem. Artinya tukang parkir orang-orang di pinggir yang sedia menolong kita kapanpun. Ingat baik-baik. Jadi kasih mereka penghargaan. Setelah itu dikirim 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya nggak tahan. Saya kasih komentar. Saya bilang begini, kejadian ini bisa menimpa siapapun. Siapapun. Saya bisa, saudara bisa, siapa saja. Saudara juga bisa. Gimana? Dan tidak akan ada pertolongan. Kalau 10 motor ngamuk, ada 20 orang kira-kira mau nyerang kita, tidak akan ada yang nolong. Tidak akan. Di Amerika atau di Indonesia sama. Selesai baru ada yang nolong. Udah balap belum suaminya. Bagaimana? Saya bilang begini. Sejak saya tahu orang-orang kalau keluar rumah suka doa. Dulu saya bilang ini kurang kerjaan. Ya keluar rumah doa. Mau makan doa. Mau ngapain doa. Aduh kurang kerjaan, doa-doa mulu. Dulu saya begitu. Entah kapan saya juga lupa mulainya. Kami membiasakan diri apapun doa. Sampai Stephen kalau malam bilang kita nggak doa dulu. Orang sederhana selalu pikirnya gampang. Orang-orang rumit jangan belagu. Saudara, kenapa doa? Tuhan akan minta darah Yesus pembungkus kami dan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Gimana kalau mengalami di luar macam-macam? Gimana kalau mobil kita, motor kita ketiban pohon kelapa yang gede di Pamulang? Betul? Gimana kalau kita lagi jalan tiba-tiba
atau lagi mau bayar tol, tiba-tiba diseruduk truk. Mobilnya tadinya 5 meter, panjangnya tinggal semeter. Semua jadi perkedel. Tidak ada orang tahu apa yang terjadi di luar. Betul saudara? Di sini pun bisa nggak? Bisa dong. Kalau tiba-tiba dia runtuh, gimana? Nggak ada pilihan kecuali dalam Tuhan. Kami bawa diri kami kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang berperkara dengan kami. Itu sebab Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk datangkan kebaikan. Kalau Tuhan izinkan untuk kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang hidup sesuai panggilan kehendak rencana. Amin. Itu sebab saudara kita bahagia. Kenapa? Kita apapun boleh alami. Ya kan? Kemarin yang lalu Presiden Jokowi katanya di broadcast itu berita, saya nggak tahu betul nggak. Saya juga malas baca kalau yang jelek. Harga akan naik, bukan cuma karena inflasi, karena bla 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 bla. Saya mau bilang saudara, dari zaman gua lahir, dari zaman gua ngerti baca, sampai hari ini nggak pernah harga turun. Naik. Ngapain diberitain? Tuh nggak? Dulu bakmi semangkok 1.000, sekarang berapa? 15.000 kalau di abang-abang, ya kan? 12.000. Besok teman-teman saya di Amerika sudah berteriak bensin. Saya nggak perhatiin cerita mereka, kelompok dari alumni SMP. Bensin dari zaman Donald Trump sampai zaman Biden naik 5 kali lipat. Saya nggak hitung-hitungan, saya cuma baca, rasain lo, saya bilang, belagu sih Amerika. Kenapa rasain? Ya terlalu lama Amerika belagu. Mesti bertobat Amerika. Serius. Orang Kristen jangan ke Amerika belajar di Indonesia. Ini tempatnya. Saya mau bilang sekali lagi, nggak penting yang lain. Mari kita bilang Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Kita mungkin hari ini hanya belajar 1 poin saja dari gereja mula-mula. Coba kita melihat Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 8. Gereja mula-mula dimulai dengan banyak cara segala macam, tapi salah satu yang saya ingin kita melihat hari ini adalah Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Judulnya adalah perubahan paradigma, perubahan cara pikir. Bukan kerajaan yang lain, hanya kerajaan Allah. Ini gereja. Kisah 1 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara, Kisah 1 ayat 8 banyak orang menghafal. Ya, kita menjadi saksi Tuhan kalau kita menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun, jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saya ingin memulainya dengan ayat 8. Saya ingin mengajak kita melihat ayat 6. Saudara perhatikan, setelah Yesus bangkit, 40 hari Yesus menampakkan diri. Kisah 1 ayat 3 berkata, Yesus bicara tentang kerajaan Allah saja. Saudara bayangkan, baik kepada Petrus dan Yohanes dan Yakobus, baik kepada Maria, baik kepada siapapun, sampai kepada 500 orang sekaligus, Alkitab berkata, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Selama itu, saudara, ketika mereka berjumpa kembali dengan Yesus di pasal 1 ayat 6 sampai 8 Kisah para Rasul yang dilaporkan oleh Dr. Lukas, murid-murid masih nanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan, tadi di pasal 1 ayat 3, saudara baca, Yesus menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya, perlu tampakkan dari mulai 1 orang sampai 500 orang sekaligus. Bicara apa? Kerajaan Allah. Tetapi di ayat 6, murid-murid masih nanya, mau nggak Tuhan pada masa ini, setelah Tuhan bangkit, bisa nembus tembok, bisa tiba-tiba ada ikan, bisa tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, kesaktian macam ini, mau nggak
pulihkan kerajaan bagi Israel. Saya terhibur setiap kali baca Alkitab. Kalau Tuhan Yesus yang bisa begitu dahsyat memuridkan 12 orang, satu gagal, Yudas Iskariot. Bahkan setelah dia bangkit sebelum Pentakosta masih bicara tentang kerajaan Allah terus menerus. Murid-murid masih salah paham, salah kaprah, salah fokus. Ya kan? Tuhan udah bicara berkali-kali, bahkan dalam 40 hari bicara terus kerajaan Allah. Masih bicara, mau nggak pulihkan kerajaan Israel sekarang? Ini menghiburkan saya. Saya bilang, ayo saudara, kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengerjakan sesuatu. Yang lain diam. Terus hari ini saudara, ya, saya kirim renungan, setelah di bawahnya saya kirim. Kalau kita umat Allah, ya kan, ayo ibadah sama-sama, onsite, sekalian perjamuan kudus. Rupanya nggak berlaku. Di gereja lain kalau perjamuan kudus berlaku, lebih ramai. Kalau di NTC enggak. Nilai-nilainya udah jelas. Ada apapun, gak ada apapun, kita datang gak datang, gak ada urusan. Itu tuh. Cuman ini menghiburkan. Kalau Tuhan Yesus saja sudah berkali-kali, bahkan sampai 40 hari bertulang-ulang terus, masih salah kaprah. Kalau kita salah kaprah, puji Tuhan, masih lumayan nggak sebebal muridnya Tuhan Yesus, loh. Betul nggak? Jadi berbahagialah kita hari ini. Seberapa kita hadir, kita tahu murid-murid masih pikirannya tentang kerajaan Israel. Kenapa saudara? Karena mereka dijajah oleh Roma dan ada janji Mesias akan datang. Kalau Mesias datang, Israel akan maju bangkit. Sampai hari ini saudara, orang Israel masih berharap Mesias datang kembali. Tahun 2000 berapa ya? 2018 atau 2017 saya ke Hong Kong. Karena seminar dibayari oleh seorang saudara, ikut seminar. Tujuannya sebenarnya supaya saya bisa jalan ke Hong Kong. Udah lama mau ke Hong Kong nggak jadi-jadi, akhirnya ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong, jalan sama teman saya, pendeta, jalan kaki, dia mau beli barang di toko semacam Indomaret tapi nggak ada merek apa lah. Ya tulisan kanji saya nggak ngerti. Masuk sana sementara dia tawar barang, ini bukan semacam supermarket, kayaknya bisa tawar menawar. Ada masuk satu orang lebih gede sedikit dari saya, 170 mungkin tingginya, agak gemuk, pakai jas. Dia ngomong bahasa Inggris, yang jual itu toko bahasa Kanton. Saya lihatin kiri kanan, seru juga. Orang bodoh sama orang bloon. Saya volunteer, orang baik. Saya bilang, what do you want, sir? Bla 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 bla, saya kasih tahu dia. Pakai bahasa Sansang. Akhirnya teman saya terkena juga. Sementara dia cari barang itu, saya bilang, where do you from? Kamu dari mana? From Israel. Dari Israel. Wow. Saya langsung bilang, do you know Jesus? Kamu tahu Tuhan Yesus? Dia bilang apa? Banyak orang nama Yesus di Israel. Sama kalau sudah datang ke Indonesia, kamu kenal Roni? Roni yang mana? Ada 24 ribu Roni di sini. Saya baru, wah dia salah ngomong. Ngapain nanya Yesus? Orang dia nggak percaya Yesus. Saudara saya bilang begini, kamu di sini ngapain? Saya ada usaha di sini mungkin sebulan kira-kira, baru datang berapa hari. Oke, saya bilang teman saya ini pendeta. Salah lagi saya ngomong, nggak boleh bilang pendeta. Saya harus bilang ini teman saya tinggal di sini. Nanti dia bantu kamu apa juga, ya kan? Koneksi penting. Pendeta, begitu pendeta nggak lama dia jalan kabur, saudara. Kenapa? I don't believe in Jesus Christ, dia bilang. Banyak Yesus di Israel. Saudara, orang Yahudi luar biasa. Sekalipun mereka menyangkali Mesias, mayoritas gak percaya Yesus Juru Selamat, gak percaya Yesus Mesias, tetapi mereka masih bangsa yang diberkati. Hampir semua kemajuan teknologi mereka punya asal, penemunya mereka, ya, termasuk handphone kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika orang
tahu dirinya siapa, kemudian ingin kelompoknya saja, hati-hati. Yesus berkata, kamu gak perlu tahu. Memang betul ada janji Tuhan bahwa Israel akan diangkat. Saudara, kita nggak tahu apakah perang Ukraina dan Rusia ujungnya akan perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga gimana mulainya kita nggak tahu. Yang pasti kalau Israel bela Ukraina terjadilah perang dunia ketiga. Dan itu artinya apa? Datanglah Tuhan Yesus, selesai dunia. Kita nggak tahu. Gimana kalau terjadi? Serem banget. Kalau saya bilang amin, datanglah Tuhan Yesus. Biar dunia tahu siapa Tuhan, siapa bukan. Tetapi saudara kasih Tuhan, itu bukan urusan kita, saudara. Saudara tahu, kita sering berkata Indonesia akan menjadi hebat, dan memang sedang hebat. Sedang hebat. Saya kemarin kena Omikron sekeluarga, bukan sekeluarga, serumah. Di rumah ada 7 orang, 6 terdeteksi positif. Yang 1 anak kecil umur 6, bebas. Kira-kira hari keberapa dia mulai batuk-batuk. Cuma sehari doang. Sehatan itu anak. Sakti itu anak. Tante saya umur 81 di rumah. Demam dikit. Sekarang sehat-sehat tuh. Bisa jalan malah sekarang. Jauh-jauh. Jadi Omikron sudah dikalahkan. Sudah selesai. Orang bilang, kok bisa kena 2 kali COVID? Saya akan kasih tahu. Kamu kena flu seminggu setahun berapa kali? 7. Ya udah. Kalau COVID cuma 2 kali, cincai lah. Kamu sudah sembuh minum Panadol, keluar kehujanan lagi, flu lagi, balik lagi, ya iyalah. Betul nggak? Saya bilang ke teman-teman, gua ini ibadah on site, nggak ada penularan lama. Begitu gua online tanggal 20, tanggal 23, gua terpapar positif. Hanya mendingan online mendingan onsite onsite gak apa-apa saudara kayak gini. Saya tadi pengen buka ini. Aku cinta kalau ada yang terjadi apa-apa kita gak usah pusing saudara. Tentang kita gak pusing. Kenapa? Karena kita masih dipelihara Tuhan. Tetapi Tuhan bilang poinnya adalah kamu akan menyatakan kerajaan Allah kalau kamu terima Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya lompat, saudara. Saya nggak mau panjang lebar, tapi saya mau berkata, puji Tuhan. Kita semua yang sudah percaya Yesus, merasa nggak merasa, kelihatan hebat, biasa-biasa atau bahkan beginner, nggak apa-apa. Semua kita yang sudah percaya Yesus sudah terima Roh Kudus. Kalau sudah terima Roh Kudus, saya sering bilang, dukun asli tahu kita ada Roh Kudus, ada Roh yang lebih besar. Dukun palsu nggak tahu. Dia nggak bisa apa-apa soalnya. Dia cuma lihat kayak kita lihat. Dukun asli tahu. Jangan ganggu. Ini punya roh yang gede. Tuh. Termasuk orang-orang punya sixth sense segala macam tahu. Ini orang luar biasa. Ada yang tanya mau, kamu belajar ilmu di mana? Ilmu belajar di mana? Belajar silat? Enggak. Karena punya Roh Kudus. Siapapun kita, nggak bergantung dia pendeta bukan. Amin. Artinya kita memang punya. Persoalan hari ini adalah apa kita mau menjadi saksi Tuhan. Saya kalau bilang kita jadi saksi Tuhan, jangan pikir kita mesti sekolah Alkitab, banyak-banyak belajar Alkitab, baca Alkitab, hafal, lalu khotbah, lalu kesaksian. Bukan. Itu cuma sebagian kecil. Menjadi saksi Tuhan adalah as you going, kemana kamu pergi, bagaimana kamu bekerja, kepada siapa kamu berinteraksi, ngapain kamu. Di situ orang lihat Yesus yang hidup. Amin. Hari ini gereja Tuhan, kita belajar cuma satu hal saja. Mari rubah paradigma kita. Kita mampu melakukan sesuatu di bidang apapun. Kamu di bidang dagang, di bidang Grab, di bidang guru, di bidang karyawan, di bidang apapun kita. Kita punya kuasa dari atas untuk menyatakan kerajaan Allah. Itu gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan hari ini? Dia adalah representatif kerajaan Allah. Jadi jangan lagi saudara hari ini sebagai kerajaan Allah, sebagai representasi kerajaan Allah menjadi minder. Enggak. Kita sering minder.
minder kalau kita di depan orang yang lebih gede, lebih tinggi, lebih besar, lebih berprestasi, lebih berpunya. Kita mah orang kecil. Tapi kita juga sering juga kalau kepada orang di bawah kita, betapa kita sombong. Betul? Gampang ngeceknya. Kalau kita lagi jalan naik motor kita katakanlah tahun 2018, Beat Street, motor saya itu. Lihat motor Beat tahun 2005, motong saya. Saya bilang, dah, Beat tahun 2000 aja, 5 aja belagu. Nah, kenapa? Gua punya 2018, 13 tahun yang muda, dijual paling 3 juta, ini jual 10 juta. Kira-kira gitu. Tuh. Tapi lagi jalan dulu, naik Beat Street 2018, dipotong sama Beat tahun 2023 punya, belum ada. Terus mentang-mentang lo lebih bagus, mentang-mentang lo lebih keren, betul? Yang satu kita minder, yang satu kita belagu. Itu nggak boleh. Itu dosa. Di jalan mau lihat siapa lebih gede kecil nggak penting. Tapi kita lihat bagaimana kita yang punya kuasa Allah terus menjadi saksi. Biar Tuhan tolong kita hari ini, ya. Kita mesti sadar kita perlu berubah paradigma. Kita bukan gereja yang berkata, ya kita kan gereja kecil. Lihat aja, jangan datang berapa orang. Tempat juga kita bukan punya itu. Sewa bukan sewa juga, memberi nasi doang. Ya kan? Orang bilang, lu nikmati di mana orang? Di Lavia Cafe. Wih keren lu di kafe. Apa yang keren? Biasa aja. Berapa duit sekali pakai? Nggak pakai berapa duit? Gimana caranya? Beli nasi doang. Kayak di warteg. Kelar. Begitu? Iya. Jadi gimana? Tidak gimana begitu? Saudara, apa kita merasa percaya diri kalau kita punya sesuatu? Apa kita merasa minder kalau kita merasa nggak punya sesuatu? Saya sering bilang kalau kita minder, kita menghina pertama-tama menghina Tuhan, pencipta kita. Karena kita diciptakan oleh gambar rupa Tuhan. Kedua, kalau anak saya minder menghina bapaknya dong. Ya gue mah jelek, berarti bapak lu jelek. Enak aja, nggak bisa. Menghina dua. Kalau kita sombong, kita menyangkali dua juga. Menyangkali Tuhan yang hebat, yang baik. Kurang ajar sama orang nenek moyang kita. Setelah hari ini, mari jadi gereja yang berubah paradigmanya. Berkata, saya tahu yang saya hadiri, yang saya hidupi, yang saya kerjakan adalah demi kerajaan Allah di bumi Indonesia. Oh, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Mari katakan sekali lagi. Saya suka sekali dengan Abah, Bapak, Kau segalanya bagiku.
Mari, karena hari-hari ini jahat, mari gunakan kesempatan, baik bersama pasangan, anak, orang tua, kepada siapapun yang perlu kita habiskan waktu bersama. Mari berikan hidup dengan berikan waktu. Dan sementara kita menghidupi itu, mari rubah paradigma. Kita bukan orang yang biasa-biasa. Kita bukan orang terbuang. Kita bukan orang tidak ada kemampuan. Tetapi kita adalah gerejanya. Kita representatif kerajaannya. Dan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, haleluya, Roh Kudus sudah turun, Dia sudah tinggal kita mau menyerahkan diri kepada Dia, maka kita menjadi saksinya. Kita menghidupi profesi panggilan apapun di Yerusalem sekitar kita, Yudea, Samaria, sampai ke tempat di mana Tuhan mau kita menjangkau. Haleluya. Haleluya. Sekarang pegang tangan di dada. Bapa, dalam nama Yesus, biarkan kami menghidupi hidup yang bertanggung jawab, hidup yang menggunakan kesempatan yang ada untuk membagi hidup kami dengan orang-orang terdekat, dengan orang yang butuh uluran kasih Tuhan juga. Dan biarkan kami datang ada di situ. Kami membawa kuasa Roh Kudus hadir dalam setiap bagian apa yang kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pikiran kami menyerahkan konsep kami, paradigma kami, hati kami, kehendak kami, supaya cocok dengan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Dan sementara kami berdoa Tuhan, biarkan setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap yang punya pergumulan persoalan diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang seperti tidak punya pengharapan, dibuka harapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita masih sudah berjamaah Tuhan. Silakan saudara mau ambil bagian baju kemeja untuk ambil roti dan anggur. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dari meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus Kau sendiri berkata, setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan Yesus yang sudah mati di salib ganti kami, yang sudah dipecahkan dagingnya supaya kami disembuhkan secara total. Itu sebab Tuhan, kami memakan roti dan minum anggur ini
bukan saja sebagai lambang kesatuan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus, tetapi mengingatkan kami, mendorong kami bahwa kami sudah menyatu dengan Tuhan. Aliran darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami. Genetika Bapa turun bagi kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Mari kita makan. Karena Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan. Mari makan. Demikian setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi dosa kita. Mari kita minum. Karena Yesus juga berkata, darahku benar-benar minuman. Mari minum dan jadilah disucikan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih kami mengambil bagian dari meja perjamuan Tuhan. Biarkan hidup kami menjadi hidup yang berjalan kemanapun, bergerak kemanapun. Kami menyatakan Tuhan yang hidup, menjadi saksi Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah kemuliaan. Mari katakan segala pujian. Segala pujian bagimu, setiap nafasku yang penuh. Surga bumi kan berseru. Mari pulang dan terima berkat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah, yang meluber, bukan saja diterima, tetapi mengalir. Kasih Bapa yang tidak pernah berubah di dalam kuasa daya ledak Roh Kudus yang dahsyat, menerobos semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, menyatakan kerajaan Allah di tanah di mana kita pijak. Dalam nama Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai minggu depan kita berkumpul kembali. Shalom. Shalom.